Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rema, balik lagi di Ponis Podcast Bisnis episode keempat. Kali ini kita akan membahas tema tentang bagaimana cara memanajemen waktu antara pendidikan, aktivis, dan bisnis. Sebelum kita datangkan bintang tamunya, perkenalkan saya Sylvia Mariam. Nah, ini dia bintang tamu kita, Panji Triatmojo dari Manajemen angkatan 2013. Gimana nih Kang Panji kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat sampai saat ini. Oke, terus sekarang lagi sibuk apa nih di masa pandemi kayak gini? Sibuk apa ya, bingung. Bisnis mungkin, bisnis masih jalan sih dari selama pandemi ini jalan. Terus juga di aktivis juga di BEM Rema juga selama ini alhamdulillah. Insya Allah mungkin beres ya sampai akhir. Alhamdulillah, amin. Jadi kan kita nih mengangkat tema bagaimana cara memanajemen waktu antara pendidikan, aktivis, dan bisnis. Nah, kita mulai dari yang pendidikannya dulu kayak gitu. Nah, gimana sih cara Kang Panji membagi waktunya nih di pendidikannya kayak gitu? Kalau pendidikan sih lebih ke karena emang santuy gitu ya di selama kuliah di non pendidikan. Saya kan kuliah di manajemen, nggak terlalu dibebankan juga kayak misalnya tugas. Jadi kalau misalnya ada tugas mungkin di bawahnya tenang aja, jangan sampai rusuh-rusuh gitu. Pasti selesai sih kalau tugas sih. Kenapa sih awalnya nih ngambil jurusan manajemen? Emang apa ya, passionnya di manajemen banyak baca juga mata kuliah yang di mana sangat lifestyle banget gitu ya, kehidupan banget gitu ya di manajemen. Mulai dari kayak ekonomi kreatif, ada kan mata kuliahnya juga, terus kayak sumber daya manusia, pemasaran segala macam, kayak itu kayak lifestyle banget bagi saya sendiri gitu. Jadi akhirnya saya pilih manajemen. Kang Panji ini aktivis di mana aja sih? Di kampus doang kah? Atau di luar juga ada nih, misalkan kayak ikut volunteer apa, yang kayak gitu-gitu? Kalau di kampus sih jelas, karena emang kewajiban sebagai mahasiswa kita harus bersuara. Karena misalnya kita tidak bersuara, otomatis kita bukan pemuda, lebar dong. Sumpah Pemuda telah diikrarkan, tetapi kita tidak bersuara aja. Kalau di luar, alhamdulillah juga saya aktif juga di lingkungan sosial di daerah Kabupaten Bandung, serta juga di aktivis-aktivis terkait sosial dan juga lingkungan seperti pencinta alam dan segala macamnya kayak gitu. Kenapa sih Kang Panji ini mau jadi seorang aktivis gitu ya? Maksudnya bukan yang hanya di kampus tapi di luar kampus juga. Maksudnya awal mulanya tuh kenapa gitu yang memacu diri, saya harus jadi aktivis juga nih? Suara hati sih, lebih ke suara hati. Yang pertama sebenarnya orang tua juga gak ngizinin karena emang takut mungkin ya, namanya orang tua. Cuman karena kita melihat kayak kondisi yang saat ini gitu ya di negeri kita, bahwa sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Banyak kayak kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar kita, bahwa kita sebagai mahasiswa gak ada penggerak terdepan gitu ya, di mana suara rakyat itu adalah suara mahasiswa yang harus kita dengar gitu, suara rakyat itu. Otomatis kayak hati itu tergerak gitu. Kalau misalnya kita tidak bersuara, otomatis ketidakbenaran itu bakal terus berjalan gitu. Karena sebagai mahasiswa kita emang harus benar-benar bersuara untuk menegakkan keadilan segala macamnya gitu. Gimana sih Kang Panji ini menghadapi bisnis Kang Panji? Di dalam kesibukan kuliah, terus organisasi, habis itu harus bisnis juga kayak gitu. Oke, pertama terkait bisnis sih. Yang pertama tuh waktu emang sangat-sangat kayak ada waktu ada uang tuh benar-benar kayak ya nyata gitu di antara bisnis, aktivis, dan juga pendidikan tuh waktu adalah uang, benar gitu. Waktu adalah uang. Bahkan sejam 2 jam aja bermanfaat gitu. Apalagi waktu itu saya freelance gitu ya di beberapa perusahaan kayak Telkomsel juga pernah saya. Terus juga di kantor pos juga. Semoga nonton gitu ya, Telkomsel dan Pak Adi Telkomsel. Jadi kayak seperti contoh, kita memanfaatkan waktu-waktu yang luang dan kosong. Kalau alhamdulillah gitu ya, sekarang saya freelance juga di agensi bisnis
dan juga bisnis saya masih alhamdulillah juga jalan di ada satu bisnis saya yaitu Taichan gitu ya di daerah Rancaikek. Itu masih dikelola alhamdulillahnya gitu. Dan masih berjalan di mana saya masih memanage bagaimana agar si bisnis saya tetap jalan dan juga pekerjaan saya juga tetap jalan. Jadi seperti itu. Pekerjaan sekarang tuh lebih ke bagaimana memantau lebih memantau pemasukan dan juga pengeluaran yang ada di perusahaan tersebut gitu. Jadi kita kayak pantau segala macam terus diaudit. Nah, per audit itu bisa dikisarkan jadi pemasukan saya sendiri gitu. Dan juga buat bisnis tuh biasanya saya per minggu tuh 1 atau 2 hari gitu buat jualannya, karena nggak akan bisa setiap hari karena saya punya kesibukan lain. Jadi akhirnya tetap jalan, yang penting kayak ini usaha tetap jalan gitu. Lebih ke bagaimana bisnis itu menjadi biaya kehidupan. Jangan sampai kayak tergantung pada orang tua juga, dan kayak mulai dari bayar UKT, biaya hidup, terus juga kayak belanja juga kan, kita juga kayak butuh juga kan shopping. Jadi jangan sampai kita memakai duit orang tua lah, intinya seperti itu. Karena kita selama 1 sampai 17 tahun kan udah dibebanin pada orang tua, otomatis ya jangan sampai kita juga malah ngebebanin juga jadi beban orang tua gitu. Jadi kita juga malah harus jadi bangga, membuat bangga orang tua sendiri gitu. Nah, terus kan tadi katanya Kang Panji ini punya bisnis ya, namanya Sate Taichan. Kenapa sih ngambil Sate Taichan? Nggak yang lain gitu kan, cowok nih biasanya kan lebih ke fashion daripada ke kuliner. Sebenarnya pernah ke fashion juga, cuman karena emang suka makan gitu ya, dan suka banget sama Taichan, akhirnya saya pilihlah Sate Taichan gitu. Oke, terus apa nih nama bisnisnya? Nama bisnisnya Dapur Fuckboy. Terus minatnya tuh hanya jual di Sate Taichan aja atau apa lagi gitu kan, namanya dapur nih? Ya, ada sih sebenarnya, makanya namanya Dapur Fuckboy. Sebenarnya asalnya ada namanya Sate Taichan sih, Sate Taichan Fuckboy. Cuman karena emang pengen dikembangin lebar gitu ya kalau misalnya Sate Taichan doang, akhirnya namanya Dapur gitu, Dapur Fuckboy. Dimana awalnya itu Sate Taichan, terus juga ada mie tulang, terus juga Taichan kulit, terus ayam geprek, cuma segitu sih. Asalnya sebenarnya mau ngembangin lagi, cuman karena emang terlalu banyak, akhirnya emang di situ dulu gitu, dikit. Oke, terus mau ngembanginnya kemana nih? Kira-kira next menunya apa gitu? Sebenarnya nggak dulu di menu awal. Yang pertama pengen dikembangin yaitu open reseller gitu. Jadi kan banyak banget dari kota-kota luar yang banyak yang nge-DM gitu ya di IG. IG-nya jangan lupa gitu follow. Oh ya, nanti di follow ya, di sini ada. Banyak yang nge-DM gitu ya di IG Dapur Fuckboy bahwa ini di open reseller gak gitu. Dan saya tanya gitu ya, maksudnya dari mana, ada orang Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya. Jadi akhirnya daripada saya terlalu fokus di menu, yang pada akhirnya juga omset sama aja gitu, gak akan terlalu banyak. Dan saya pengen kayak mulai dari beli cetakan frozen food kayak gitu ya, dan juga kayak dicoba dulu sih sebenarnya, karena emang saya belum tahu gitu bagaimana si ini bisa bertahan lama karena emang open reseller kan lebih ke kita ngirim ke kota-kota kan. Nah, yang pertama itu open reseller, yang kedua pengen buka toko-toko gitu yang awalnya tokonya hanya sederhana gitu. Saya pengen coba buka toko juga di kota Bandung gitu, karena ini tokonya di Rancaikek. Sebenarnya udah ada investor yang pengen pengen ngedanain si tokonya tersebut di daerah Setiabudi malah. Cuman karena emang nggak berani, dan juga saya belum berani melangkah terlalu lebih ke situ. Saya kayak setahap satu-satu dulu gitu. Nyelesain kuliah dulu gitu ya, satu-satu. Takutnya malah keteteran juga, dan emang kayak kita harus analisis dulu sih resiko-resiko yang akan terjadi kalau misalnya kita ngelaksanain itu gitu. Terus kan ini kan sibuk nih ya, sibuk kuliah, sibuk organisasi. Terus yang masak siapa? Yang masak jadi tetangga-tetangga gitu. asli tetangga. Jadi kayak siapa yang mau gitu ya, yang mau mayan. Staffnya gitu? Enggak ada staff sih sebenarnya. Jadi tetangga ngomong nih, kalau mau kayak
mau gabut misalnya ke rumah aja Bu gitu maksudnya bantuin masak sama bantuin nusukin sate karena yang paling capek itu nusukin sate teman-teman asli itu. Kalau misalnya yang apalagi pernah ada pesanan yang nikahan waktu sudah puasa gitu ya, bulan apa Agustus Septemberan lah, ada yang yang wedding gitu ya, yang nikahan pesen 700 tusuk gitu, waduh keteteran asli. Jadi emang kayak akhirnya pada tetangga-tetangga yang bantuin itu, bahwa emang nggak akan bisa sendiri sih. Sebenarnya ini dikelolanya saya sendiri, cuman karena ketika saya sibuk di sini juga nyari ya ke orang, jadi dipegang sama orang tua, jadi lumayan juga sih uangnya juga, jadi buat orang tua aja gitu sebenarnya. Abis itu berapa banyak sih omset yang didapat selama ini? Kalau omset emang paling banyak tuh ketika sebelum puasa gitu ya, karena emang saya masih pandemi, karena buat juga pas pandemi. Ketika saya masih belum terlalu sibuk juga di organisasi, jadi kan otomatis kalau ketika saya ini ada tugas-tugas organisasi, otomatis saya harus ke Bandung kan. Jadi ketika pas sebelum organisasi itu saya omset sampai pernah sampai 4.500.000 itu bersih ya, nggak sehari, selama 1 minggu itu. 1 minggu bisa dibilang itu omset bersih ketika waktu yang ada pesanan banyak banget gitu ya, sampai ada yang mesen satu hari 60, satu orang doang gitu, satu orang 60 tusuk, dan pada akhirnya satu hari 500 tusuk, kayak seneng gitu ya. Sambil masukin sate saya mikirin uang makin banyak gitu ya, uang alhamdulillah gitu, kayak udah mikir mau kemana gitu ya, jalan-jalan pakai jalan-jalan biar waktu kebazir kayak gitu. Seperti itu sih. Kalau sekarang mah lebih ke sejutaan sih, 1.500.000-an. Di daerah kampanye sendiri ada ininya nggak? Apa namanya? Saingannya nggak? Saingan tuh ada, di Jatinangor juga ada, di Rancaikek ada satu juga. Cuman kayak berani aja karena punya ciri khas sendiri. Ada apa aja nih variannya? Variannya ada sate taichan, daging ayam, kulit, terus ayam geprek juga ada, mie tulang ada. Cuman saya bawa juga produk saya itu yang taichan daging ayam gitu. Oke, jadi nih ya nih Dapur Fuckboy. Oke, nanti bisa di follow ya IG-nya. Ini dibawain varian apa nih namanya? Daging ayam. Terus ini apanya nih? Sambalnya sih. Coba dulu deh. Wanginya juga udah. Ini kenapa nih harus pakai bawang goreng? Biar kayak kalau suka sih, emang kayak penyedapnya gitu. Oh, penyedap. Ini cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setahu aku kan kalau sambalnya taichan tuh yang merah gitu ya. Ini kan lebih ke bumbu kacang gitu loh teksturnya. Nah, kenapa ngambil yang kayak gini? Kenapa nggak kayak yang taichan pada umumnya? Sebenarnya kan kayak saya udah berapa kali kuliner gitu yang taichan. Kayak pernah juga di Jakarta yang sate taichan Senayan. Paling terkenal. Ya, terus juga taichan yang di Jogja juga pernah, yang deket alun-alun. Terus Torichan, terus juga taichan reve-nya juga, terus Bengawan juga pernah. Jadi coba-coba sih, makanya akhirnya kayak kita cari yang paling enak yang mana gitu. Akhirnya saya lihat yang di Jogja sambalnya seperti ini gitu, kayak wah enak banget, sumpah kayak nagih banget. Yang pada akhirnya cari lagi ya, ternyata ada yang berbeda gitu. Jadi kayak nyari variasi mulai dari beberapa kota kayak itu. Akhirnya saya memilih kayak variasi mana sih yang bagus juga dimasukin, jadiin inovasi juga kan itu, karena inovasi itu butuh referensi juga kan. Nah, pada akhirnya sambalnya nih, ternyata sambalnya yang bikin enak sih di sini, emang kayak sambalnya yang bikin beda dari yang lain gitu. Biasanya sambalnya merah dan juga dan masih ada tapi di sini karena emang halus, jadi di blender dulu, di blender dihalus, yang bikin enaknya tuh di situ gitu. Nah, terus apa sih namanya? Dapat resep sambelnya nih dari mana? Ngeracik sendiri atau lihat-lihat di Google, di YouTube dan lain-lain? Emang kayak orang kuliner juga jadi suka nyoba-nyoba ketika udah makan, coba di rumah kayak gitu. Tapi pas taichan ini saya coba-coba terus itu. Pernah gagal, pernah tutung juga.
aduh gimana ya biar enak. Oh ternyata ini gitu ya, ada beberapa langkah dan step by step tuh bahwa si ini tuh biar enak tuh kayak gini gitu. Tadi kan range harganya berapa? 15.000. Kenapa sih ngambil 15.000 gitu? Karena biar cocok aja di mahasiswa dan masyarakat 15.000 gitu, nggak terlalu mahal. Tapi kan ini ya, bicara soal tadi keuntungan gitu ya. Ketika harga pasar itu lebih tinggi dari harga jual kita, nah gimana tuh? Kan ada orang yang suka iri-irian gitu, misalkan, ih sini kok bisa sih jualnya segini kayak gitu. Kenapa nih, pakai apa nih? Kok tapi rasanya bisa sama gini. Nah, Kang Panji sendiri nanggepinnya gimana kalau ada orang yang berstatement seperti itu? Sans. Oh, sans. Gak apa ya, nanggepinnya yang kayak gitu pasti ada emang kayak bisnis seperti itu. Cuman karena dia kayak banyak kan makanan-makanan yang mahal tapi laku terus karena emang dia sebanding dengan rasa dan juga kualitasnya gitu. Kalau misalnya kualitasnya juga udah bagus ya dia jual mahal juga berani gitu. Tapi ketika misalnya saya juga jualan masih belum kayak pasarnya juga masih mencari-cari gitu ya. Maksudnya nggak ada pasar tetap gitu. Tapi ada sih pelanggan tetap. Nah, cuman pasar tetap tuh kayak setiap hari dia pasti muter gitu. Maksudnya setiap hari muter terus. Karena dia udah ada pasar pasti. Seperti contohnya kayak kafe-kafe kayak Abnormal segala macam. Dia kayak matokin harga mahal tapi emang kayak kebutuhan gaya hidup di masyarakat dia udah jadi pasarnya gitu. Seperti itu. Iya kayak buat nongkrong kan kayak itu udah pasar gitu ya. Nah saya itu masih emang belum kayak punya pasarnya, makanya saya butuh reseller juga karena saya pengen nyoba open pasar lagi gitu, kayak buka lagi lebih luas kayak gitu. Terus ini udah tersedia di GrabFood, GoFood atau belum? Masih proses GrabFood dan GoFood karena lama banget prosesnya, udah dimasukin, udah di tahap administrasi juga. Oke. Mungkin segini aja kali ya sesi cerita kita, kayaknya udah banyak banget juga nih ya. Paling mau tahu dong apa sih pesannya Kang Panji buat orang-orang yang masih susah dalam membagi waktunya nih antara belajar, organisasi, dan mungkin bisnis gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini, bisnis tuh lagi beruntun banget gitu. Manfaatin waktu yang ada dan kayak kita sebagai pemuda gitu ya, generasi muda juga, bawa ke generasi milenial, banyak inovasi dan banyak yang bisa kita kembangkan gitu. Misalnya mulai bisnis, orang-orang juga sekarang bisnis, jadi dia fokus di bisnis gitu. Jadi banyak yang bisa kita explore seorang milenial. Tapi ada satu pesan dari saya bahwa jangan terlalu banyak kabisa gitu ya. Kabisa tuh skill lah, bisa dibilang skill. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak kabisa itu, pada akhirnya kita juga bingung gitu. Kita tujuannya mau kemana? Terlalu banyak bisanya, pada akhirnya juga kita bingung. Jadi kita fokusin aja sih lebih gitu. Nah, apa sih modal awalnya Kang Panji tuh? Selain niat ya, dapat dari mana aja? Berani, paling penting sih berani juga. Kalau modal awal mah lebih ke doa orang tua. Itu modal pertama. Terus kalau uangnya dapat dari mana? Minjem. Oh, minjem sama orang tua? Enggak, dari teman. Kenapa nggak ke orang tua? Aduh, jangan. Kan lebih deket sama orang tua tapi. Jadi lebih ke minjem ke teman dulu sih. Karena emang modal awal tuh agak besar kan awalnya. Tapi alhamdulillah sekarang udah gak ada utang. Oh, alhamdulillah. Jadi awalnya minjem, dikembangin, alhamdulillah terus berputar juga uang. Yang pada akhirnya saya bisa bayar segala macam itu. Oke, kalau gitu. Jadi teman-teman, kita udah selesai nih ya mewawancarai Panji Triatmojo dari manajemen 2017 yang super mega bintang ini ya. Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk beli sate taichannya di Dapur Fuckboy. Ya, ini katanya sambelnya paling khas lah, beda dari sambal taichan yang lain ya. Kang Panji mungkin mau promosi juga atau gimana? Jadi kalau saya bilang Dapur Fuckboy, mantap coy gitu. Oke, 1, 2, 3, Dapur Fuckboy, mantap coy. Oke, sekian podcast bisnis hari ini. Sampai jumpa di podcast bisnis selanjutnya.